billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam Itu Indah. Nah, jamaah, ada sebuah praktek bahkan perbuatan nih yang sudah banyak banget di sekitar kita, bahkan dosanya naudzubillahi min dzalik mengerikan banget. Bahkan sampai bisa menghancurkan seseorang, yaitu adalah dosa riba. Nah, tapi ada beberapa solusi untuk melepaskan diri dari jeratan riba. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia ampuh terlepas jeratan riba. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Butuh iki piro, Mbah? Ora kakek, 1 juta. 1 juta? Yoi. Nih ya kuwi, Mbah. Duite mana? Yo, besok aku balekke tak mampir nggon bidan isih. Hah? Kok mampir nggak Bu Bidan? Kan duitnya babaran. Ngene, Mbah. Maksudku ki duit 1 juta le balekke 1.200.000. Oh, ngono to. Ya wis ra apa-apa. Iki ne duite. Aku to, Mbah? Ya. Kalau gitu Ustaz Syam aja deh, langsung deh Ustaz Syam. Kalau begitu, katanya kalau kita melakukan dosa riba itu katanya kita bakal terjebak ke 73 pintu dosa. Itu pintu-pintu apa aja sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Kak Caca, Ustazah Nada, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya riba itu memiliki 73 pintu dosa dan yang paling ringan adalah seperti naudzubillah min dzalik subhanallah seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau kita mengatakan betapa bejatnya atau betapa buruknya maksiat yang dilakukan yakni perzinahan, apalagi kalau dilakukan kepada ibundanya sendiri atau ibu kandungnya sendiri. Dan ini paling ringannya, Gimana yang paling beratnya daripada 73 pintu dosa daripada riba tersebut. Kenapa 73? Di riwayat lain ada yang mengatakan 72 juga. Di hadis yang lain juga mengatakan 70 pintu dosa. Maka subhanallah dari yang kami baca, dari yang kami pelajari tidak ada ulama yang merincikan 73 itu ada apa aja gitu pintunya. Namun mereka mengatakan ada ungkapan bahwasanya kenapa disebut 73, kenapa disebut 72, kenapa dikatakan 70? Karena bahasa Arab ketika menyatakan banyaknya yakni biasanya menggunakan angka 7. Atau menggunakan angka 70, atau menggunakan angka 73, atau menggunakan angka 100 dan 1000. Makanya dalam Al-Quran, min alfi syahr, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 ternyata bukan angka pasti 1000, tapi 1000 itu adalah angka yang paling banyak. Nah jadi mengungkapkan bahwa saking banyaknya kemudaratan, saking besarnya kemudaratan yang disebabkan oleh riba, maka disebutkan adalah 73 pintu dosa di dalamnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 Allah katakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang memakan riba atau menggunakan praktek riba itu la yaqumun, tidak akan bisa berdiri kecuali berdirinya illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang gila dan seperti orang yang kerasukan setan. Makanya kita kadang melihat orang yang terjerat hutang riba itu kerjanya kerja siang malam nggak tahu waktu gitu. Makanya kerjanya itu udah kayak kemasukan setan, tidak peduli lagi dengan keluarga, tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli lagi dengan kesehatan.
kesehatan dirinya. Kenapa? Karena sedang terjerat oleh hutang riba yang mana menjerumuskan dirinya sendiri kepada kegilaan, kepada kesetanan. Kalau bahasa Al-Quran tadi seperti la yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, dalam keadaan gila. Ada juga yang menafsirkan ayat ini mengatakan beginilah keadaannya nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada orang berdiri nanti tidak seimbang, kemudian berdiri kemudian seperti orang yang linglung mau ngapain, adalah orang-orang yang terjebak dalam keadaan riba tadi. Subhanallah, maka dikatakan 73 pintu dosa itu adalah perumpamaan bahwa banyak sekali kemudaratan dan dosa yang akan datang ketika orang sudah memulai yang namanya praktik riba. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kiasan ini artinya mengisyaratkan bahwa ini adalah sesuatu yang berat dan harus segera dihindarkan. Iya, dan akan membuka pintu yang lainnya. Jazakallah khair. Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Sehat, Rabbil alamin. alhamdulillah Sehat. Ustadz. Dan selalu semangat Masya Allah. tentunya. Ustadz, berbicara tentang dosa riba Dosa nih. riba. Katanya sebelum ngomongin dosanya, ngomongin perbuatan ribanya. Ya. Katanya nih ada 5 hal perbuatan riba yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih sehari-hari. Yang sebenarnya kita nggak sadarin. Apa Ya. aja 5 hal tersebut? Oke, 5 macam riba. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita menjalankan agama ini dengan penuh kehati-hatian. Agama artinya tidak, agama artinya kacau. Jadi hidup kita tidak akan kacau ketika kita menjalani agama dengan baik. Izin Ustazah Nada, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah, makasih banyak. Hari ini kita membahas tadi yang dinyatakan, ditanyakan Ibu Caca, gimana nih ada riba di sekitar kita? Simpel aja, ada 5 jenis riba. Saya ini sebenarnya kalau mau dibahas panjang lebar, jadi saya simpelkan supaya mudah dimengerti. Yang pertama ada riba nasiha. Apa itu? Penambahan setelah batas. Kau pinjam ini, sebenarnya gini, orang lebih akrab mendengar mengetahui tentang riba dengan ukuran utang piutang sih sebenarnya. Nah, tapi ini lebih mudahnya dipahami. Yang pertama, minjam uang, sebagaimana contoh tayangan tadi, minjam uang, tapi dalam hal ini kau pinjam sekian. Nanti kalau selesai batasnya, lewat dari batas, maka ada penambahan. Maka ini disebut riba nasiha. Yang kedua, riba tambahan tukar dari barang yang sejenis. Sekali lagi, jadi bukan saja uang, barang yang sejenis tapi ada penambahan, tukar menukar, tapi barang yang sejenis dengan ada penambahan, maka itu tergolong adalah riba. Contoh, dia tukar sepeda dengan sepeda, tapi ada penambahan sepeda kecil 1. Berarti sepeda kecil itu jadinya riba. Jadi ini contoh. Jadi bukan saja uang. Nah, untungnya kita di Indonesia ada alat tukar resmi namanya rupiah. Dan tidak dipergunakan alat tukar yang lain selain rupiah. Jadi bahkan ada sanksi hukum tersendiri bagi orang yang menggunakan alat tukar selain daripada rupiah. Mungkin ada logam emas tapi itu dijadikan sebagai apa? Investasi dan sebagainya. Dalam hal ini ada lagi riba yang namanya riba alialat. Apa itu? Jual beli tanpa akad. Ini jangan sampai gini, terpaksa orang bayar lebih dari itu karena tadi dari awalnya tidak ada pembicaraan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita jual beli tapi jatuhnya riba. Kok bisa jual beli jadi riba? Karena tidak ada akad ketika jual beli. Ya ambil aja nanti kita bayar. Berapa harganya? Nantilah harganya. Oh enggak boleh. Harus sebutin karena dikhawatirkan jatuhnya nanti riba. Setelah mau dia bayar, banyak uangnya saya tambahkan deh. Harusnya harganya 2.000 tapi kayaknya banyak. 4.000 ya. Kan ini kan lagi dapat THR kan, contoh yang kemarin. Apalagi riba korot, apa itu? Mengambil manfaat. Jadi riba itu tidak mesti materi. Aku pinjam uangmu ya 1 juta. Iya boleh tapi cuci piring dulu di dalam baru saya kasih uang ya. Cuci piringnya itu riba. Jadi cuci piringnya riba. Assalamualaikum. Aduh. Aku pinjam uangmu dulu. Tunggu jagain anakku ya. Saya pergi dulu. Jagain, saya mau ke pasar dulu. Ntar saya pulang saya kasih pinjaman. Berarti jagain anak itu adalah riba. Kecuali saya kasih uang,
ini uang jagain anak, saya pergi nanti saya pinjamkan, tidak ada hubungannya. Apalagi inilah yang paling masyhur yang bisa kita saksikan, apa itu riba yang kelima. Ada riba jahiliyah, penambahan dari nilai pokok yang sebagaimana tayangan tadi, pinjam 1 juta dia bayar 1.200.000. 200-nya itu adalah riba. Berarti yang Jahiliyah. sangat dekat itu 5 hal tersebut tuh sangat dekat dengan Sangat kehidupan dekat kita. dengan keseharian. Dan kita kurang sadar. Sudah kurang sadar, kurang kehati-hatian, dan kurang untuk penjelasan. Jadi saya salut ini tim Islami Tindak mengangkat ini sebenarnya, aduh ribet banget bahas ini, tapi bagus supaya kita kehati-hatian. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana. Jamaah! Nah ini ada tayangan nih tentang mengenai riba membawa sengsara. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Hah? Utang apa? Aduh, mulai pura-pura amnesia. Susah juga itu di zaman sekarang. Gayanya selangit, tapi kalau sudah mulai acting, atau suami mulai acting. Bilang tidak ada utang. Ini bukti, ini ada tanda tangannya. Ibu tanggal hari bersama dengan apa? Barang-barang apa yang diangkat? Pertama kulkas, mesin cuci, apalagi ini, apa tuh? Spring bed, AC dengan sofa. Bayangkan. Jadi ibu ingat-ingat kembali hari apa dengan siapa waktu itu pergi ambil barang. Jadi bapak tanya sudah sama bapak istri itu barang ada di mana. Kalau memang tidak bisa bayar supaya saya ambil seangkut. Kebetulan saya ada bawa pick up di bawah. Itu aja. Beres. Omong sudah, mau pura-pura tidak tahu jadi. Itu berapa puluh juta tuh sudah semua, itu total semua. 10 lebih juta, bunga 30% dan harian 3.000 per hari dikali 365 hari dikali berapa tahun, tinggal bapak hitung aja. Nauzubillah min dalik. Biaya tambahannya 3.000 per hari. 1 bulan jadi berapa? 1 tahun jadi berapa? Nauzubillah min dalik ya. Ustazah Nada apa Iya, kabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Kanca Semakin gimana, cantik sehat? aja Masya nih Allah, Ustazah. tabarakallah, Rasulullah. Ustazah, berbicara tentang dosa riba, benar nggak sih salah satu tanda-tanda nih kalau kita lagi dalam dosa riba tersebut, ketika kita kerja menghasilkan uang, tiba-tiba uangnya cepat habis, tiba-tiba uangnya nggak tahu kemana ya, nggak jadi apa-apa gitu, kayaknya udah habis aja gitu. Itu benar nggak salah satu tanda bahwa kita dalam dosa riba? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca, terima kasih izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Masya Allah, dalam hidup itu ada yang namanya barokah. Dalam hidup ada yang namanya berkah. Al-barakatu ay aziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah nambah dan semakin nambah juga kebaikannya. Masya Allah ya. Jadi kalau hidupnya berkah artinya baik, tenang, damai, nyaman. Nah inilah kunci hidup kita, kejarlah berkah. Jadi kalau pengen hidup berkah, jauhi yang namanya riba, Masya Allah. Dan juga Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Allah peringati betul bagaimana perkara-perkara urusan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah betul-betul memperingati kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW hati-hati dengan perkara riba. Bahkan Allah awali peringatan ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kul riba, jangan berani makan riba yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena riba ini bisa menyengsarakan kita ketika di dunia sampai ke negeri akhirat. Dan kalau orang yang sangat berhati-hati dengan riba, insya Allah hidupnya akan menjadi muflih, hidupnya akan menjadi beruntung, hidupnya akan menjadi sejahtera. Nah Masya Allah, ini muflih ini, kalimat beruntung ini maknanya adalah Allah kasih usahanya maju, Allah kasih bisnisnya sukses, Allah kasih keluarganya sehat, Allah kasih keluarganya bahagia. Dan yang paling penting orang yang jauh dari riba, insya Allah jauh juga dari hutang.
hutang. Orang yang nggak mau mencoba-coba riba, insya Allah selamat dari yang namanya hutang. Ini kadang-kadang awal-awal mau coba, kepepet akhirnya melakukan perkara-perkara riba. Ini yang awal mula kesengsaraan di dunia. Nauzubillah min zalik. Dan tentunya lagi-lagi Islam itu indah, aturan Allah itu indah, dan Allah sebaik-baik pengaturan. Maka itu ikutilah Allah, ikutilah syariat Allah, karena siapa saja yang melakukan riba, Allah akan memeranginya. Nauzubillah min zalik. Ini mudah-mudahan kita bisa terhindar, bisa terjaga. Kenapa? Ya Allah, gimana bisa kita jauh dari Allah? Padahal semua hidup kita ini kita bergantung kepada Allah. Apa sih itu riba? Nah, pemaknaan riba ini dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Au qama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba. Masya Allah ya, riba itu tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana, Masya Allah definisinya besar, definisinya banyak, tapi intinya berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu pada awal akad. Karena kalau kita ucapkan sesuatu yang sifatnya berlebihan, mendatangkan keuntungan di awal akad, inilah yang harus dijaga. Mudah-mudahan kita semua lebih berhati-hati lagi dalam urusan riba, jauhi riba, insya Allah berkah harta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Artinya cobaan jangan dicoba-coba ya. Jangan dicoba-coba. Itu Jangan awalnya coba-coba. biasanya begitu tuh Kak Caca tuh. Cobaan jangan coba-coba. Nah. Kalau nggak ada uangnya, kebutuhannya, kemampuannya segini ya sudah. Iya. Kecuali memang sangat urgent sekali. Betul. Itu pun juga dengan catatan pinjam berapa, baliknya juga harus berapa Betul, gitu. Jadi Masya nggak Allah. boleh dilebih-lebihkan ya Ustadz Maulana ya. Baik, nauzubillah min Padahal dzalik. pinjam meminjam itu pahalanya besar loh. Oh Iya. gitu. Meminjamkan uang itu lebih besar daripada bersedekah. Oh Masya Allah tabarakallah. Karena orang tersebut butuh ya. Butuh banget ya. Masya Allah tabarakallah. Ustadz Syam, Baik. zaman sekarang nih banyak yang pengen gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Kata Punya- kuncinya itu ya, gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Hmm. Banyak yang pengen punya mobil bagus. Oh, siapa sih yang nggak pengen? Motor bagus. Iya, siapa sih yang Pokoknya yang nggak pengen? bagus-bagus mewah-mewah lah. Iya. Tapi kemampuannya kan belum segitu gitu. Subhanallah. Akhirnya terjerat riba. Gimana Karena- Gimana caranya supaya kita terlepas dari jeratan riba tersebut? Apakah kalau udah kayak gitu, ya udah mobilnya langsung balikin aja deh semuanya, motornya ambil aja deh semuanya, atau gimana sih Karena harusnya? terlanjur terjerat riba tadi. Gimana cara kita melepaskan Ini aja diri? simpelnya pertanyaannya nih. Apakah semua jenis kredit itu riba? Nah, Habis ini kita jawab. abis ini ya, Insya jangan Allah. kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.